Preman terminal tumbang di tangan kenek bus malam. Terminal Bakauheni tengah malam selalu penuh dengan suara klakson, teriakan calo, dan langkah kaki para penumpang yang turun dari kapal. Di sudut terminal, seorang preman bernama Jaka berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya garang, tubuhnya penuh tato, dan matanya liar mencari mangsa. "Hei, sini dulu," panggilnya pada seorang kenek bus malam yang baru saja turun untuk mencari penumpang. Kenek itu bernama Rian, pemuda kurus berusia 25 tahun, tapi gesit dan cekatan. Ia tahu betul reputasi Jaka. Preman itu sering meminta jatah dari setiap bus yang singgah. Jika tidak diberi, bukan sekali dua kali ada kejadian kaca pecah atau penumpang yang dirampas barangnya. "Kita nggak ada uang lebih, Bang," jawab Rian tetap sopan tapi tegas. Jaka mendekat mencengkeram kerah baju Rian. "Jangan banyak alasan, semua yang lewat sini harus setor." Para penumpang dan pedagang kecil mulai melirik, tapi tak ada yang berani ikut campur. Sudah banyak yang melihat bagaimana Jaka menghajar orang tanpa belas kasihan. Tapi malam ini ia salah pilih lawan. Dengan kecepatan yang sulit ditebak, Rian menangkis tangan Jaka dan melayangkan pukulan telak ke perutnya. Jaka terhuyung. Belum sempat ia sadar, satu tendangan keras mengenai lututnya hingga ia jatuh tersungkur. Keramaian mendadak sunyi. Tak ada yang menyangka si kenek kurus bisa menjatuhkan preman terminal dalam hitungan detik. Jaka mencoba bangkit, tapi Rian lebih cepat. Ia meraih leher baju preman itu dan berbisik, "Sudah cukup, Bang. Ini bukan tempatmu lagi." Jaka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Malam itu, tanpa berkata-kata lagi, ia bangkit dan pergi, meninggalkan terminal yang selama ini jadi sarangnya. Sementara itu, Rian kembali ke busnya. Seorang penumpang menepuk bahunya dan berbisik, "Hebat, Jack." Rian hanya tersenyum. Baginya, ini bukan soal menjadi jagoan. Ia hanya ingin terminal Bakauheni kembali aman bagi semua orang. Dan sejak malam itu, terminal Bakauheni tak lagi dikuasai oleh ketakutan. Preman yang selama ini merajalela akhirnya tumbang di seorang kenek bus malam yang tak hanya cekatan, tapi juga berani. Keberanian Rian mengajarkan kita satu hal, bahwa kebaikan harus diperjuangkan. Dan terkadang, orang yang diremehkan justru bisa membuat perubahan besar. Sejak malam itu, keadaan di terminal Bakauheni perlahan berubah. Tak ada lagi sosok preman yang berdiri di sudut terminal dengan tatapan mengancam. Tak ada lagi sopir dan kenek bus yang dipalak dengan alasan jatah keamanan. Kini, terminal terasa lebih tenang, lebih ramah bagi para penumpang yang datang dan pergi. Para pedagang kecil yang dulu sering resah karena ulah preman kini bisa berjualan dengan nyaman. Mereka tidak perlu lagi menyisihkan uang hasil dagangan mereka hanya untuk menghindari masalah. Sopir dan kenek bus malam pun bekerja dengan lebih tenang, tanpa takut kapus-capus mereka dihancurkan jika tak membayar uang keamanan. Di antara mereka, Rian tetap bekerja seperti biasa. Ia masih menjadi kenek bus malam, tetap berteriak menawarkan tujuan, tetap gesit membantu penumpang menaikkan barang-barang mereka. Tapi ada satu hal yang berbeda. Banyak orang kini mengenalnya sebagai sosok yang pernah berani melawan ketidakadilan di terminal ini. Beberapa kali, penumpang yang pernah mendengar kisahnya tersenyum saat melihatnya. Ada yang menepuk bahunya, ada yang sekadar memberikan hormat dengan anggukan kecil. Tapi bagi Rian, ia hanya melakukan apa yang benar. Kini, perjalanan malam dari dan ke Bakauheni menjadi lebih aman. Penumpang tak lagi takut ditodong atau dipalak sebelum naik bus. Mereka bisa duduk tenang, menikmati perjalanan tanpa was-was. Dan begitulah, kadang perubahan dimulai dari satu keberanian kecil. Keberanian yang menumbangkan satu ketakutan dan membuat banyak orang kembali merasa aman. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang tahu kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.